Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Asanabil TV dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami ini merasa sahabat Asanabil TV pasti kangen dengan acara ini. Apa mungkin kita yang kepedean? Sahabat Asanabil TV, kembali lagi di acara kita bersama, yaitu Bincang Kita. Perbincangan antara aku dan kamu menjadi kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Istimewa terus insya Allah, karena kita menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Dengan mungkin moderatornya yang biasa di luar. Baik, di sini kita kedatangan Ibu Sulistiowati. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat, semangat. Masya Allah tetap sangat Bu ya. Insya. Baik, ini Bu Sulistiowati. Nanti insya Allah akan memperkenalkan diri kepada sahabat Asanabil TV dimanapun berada. Biasanya banyak juga yang menanti-nantikan Ibu nonton akan kehadiran program Bincang Kita. Nah, Bu Sulistiowati ini sekilas ya sebagai kepala sekolah di SDN Sungai Andai 3. Nah, seperti apa beliau lebih lanjut keseharian, kependidikan dan sebagainya, nanti kita langsung tanyakan kepada orangnya. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mohon maaf Ibu Sulistiawati dari SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin yang saat ini megang sekolah yang luar biasa, banyak siswanya, tidak seperti sekolah-sekolah lain karena murid kami lebih dari 40. Nah, Lebih dari jadi 40. nggih, sekelasnya lebih dari 40. Jadi luar biasa, istilahnya kurang kondusif dalam pendidikan, tapi kami tetap berupaya untuk Betul. bagaimana mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan yang berkualitas dan berkarakter. Baik, sejauh ini kira-kira gambaran misalkan, biasa kan setiap orang punya pandangannya Bu ya. Gambaran mungkin sekolah itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau punya visi dan misi yang harus gini nih sekolah ini gitu. Kira-kira ada nggak Bu yang ingin dikejar dari sekolah? Silakan Ibu. Inggih, terima kasih. Iya. Mungkin kami bisa, ulun pribadi bisa ke belakang dulu sebentar. Boleh silakan Ibu, ini lebih seru biasanya sahabat Asanabil TV. Inggih, terima kasih. Pertama kali saya ditempatkan di SDN Sungai Andai 3, luar biasa, sekolah yang perlu pengembangan yang banyak karena lapangan banyak yang masih lapangan batu bara, kemudian gedung-gedung kurang, sangat-sangat kurang. Jadi kami selalu mengembangkan bagaimana upaya untuk mengembangkan SDN Sungai Andai 3, dan belum pribadi berkomitmen bahwa Sungai Andai 3 ini harus jadi, gitu. Harus jadi ke depan tuh harus bisa bersaing lah di sekolah-sekolah yang di tengah yang sudah sekian puluh tahun sudah merajai dalam kompetisi, tapi betul. Kami ulun pribadi dan guru-guru komitmen bahwa SDN Sungai Andai 3 ayo berjuang lebih baik dan lebih maju, dan alhamdulillah bisa dalam kompetisi apapun kami ya sedikit banyak kan baru merintis, tapi alhamdulillah pelan-pelan Namun ini pasti sudah Bu ya alhamdulillah banyak yang kami peroleh 3 lemari piala selama kurang lebih 10 tahun. Masya Allah, 3 lemari piala. Kalau mungkin tiap lemari isi 1 piala mungkin kami bisa juga Ibu. Tapi ini insya Allah SDN Sungai Andai 3 bukan tiap lemari ada 1 piala sahabat Asanabil TV, tapi banyak piala. Nah, seperti apa dalam menoreh begitu banyak prestasi, apa perjuangan guru bahkan sekolahnya? Mungkin kami ingin tahu sekilas Ibu, kira-kira di sekolah, kan setiap sekolah biasanya punya ya perbedaan masing-masing. Ya, ada yang memiliki fokus, kami fokusnya biar kompetitor sekolah-sekolah lain itu di sini, kami maka di prestasi anak. Ada yang fokus di bahasa, ada yang fokus di tahfiz, ada yang fokus. Kira-kira apa yang sedang ingin dipenuhi targetnya oleh SDN Sungai Andai 3 ini, Bu? Terima kasih. Untuk SDN Sungai Andai 3 karena kami banyak yang perlu dikembangkan dengan siswa yang banyak, SDM banyak, guru banyak, hampir 70 kami, sehingga punya komitmen bersama ulun pribadi membawa guru-guru harus ayo belajar
belajar dan belajar. Iya. Jadi dengan anak-anak yang kami karena sekolah inklusi dengan sesuai dengan keistimewaan macam-macam, jadi Iya. kami terus berjuang untuk mengembangkan anak-anak ini jangan sampai merasa dirinya di masyarakat itu dianggap rendah, tapi kami tetap berjuang untuk mengembangkan potensi-potensi anak-anak yang luar biasa. Nah, ini kami dengan Bapak Ibu guru berjuang terus untuk mencetak generasi-generasi, khususnya Sungai Ande 3, mohon maaf kami lebih ke disiplin tidak bisa diganggu gugat, jadi disiplin, tertib, tanggung jawab, kejujuran harus dijunjung tinggi. Nah, ini kami tekankan kepada seluruh warga sekolah, jadi peserta didik, guru-guru, dan khususnya saya pribadi harus mempunyai komitmen itu. Saya harus memberi tauladan pada seluruh warga sekolah, sehingga dari anak-anak belum datang, saya pribadi harus sudah datang, anak-anak pulang, karena dari pendidikan intrakurikuler nyambung, ada yang ekstrakurikuler, karena sekolah kami mempunyai 14 ekstrakurikuler. Jadi 14 ekstrakurikuler ini kami kembangkan, kami tawarkan kepada anak-anak, dan alhamdulillah orang tua mendukung juga. Jadi pulang jam 6, jadi saya pulangnya lebih jam 6 sore. Jadi anak-anak selesai dari ekstrakurikuler, maka saya sudah tenang, maka saya pulang karena rumah juga dekat, jadi dekat situ juga Bu ya. Jadi kami kembangkan. Tapi situ. Ini menarik ini Bu, dalam artian mungkin kami perlu tahu dulu kali ya, terkait anaknya kan banyak nih. Satu kelas 40. 45 bahkan 46 ada paling banyak. Bagi 2 dari kita itu. Nah, itu berarti total kira-kira kelas 1 sampai 6 itu berapa jumlah kira-kira, Bu? Dari kelas 1 ya sebetulnya 3 rombel, tapi kalau kelas 1 yang tahun ini luar biasa banyak pendaftarnya, dan umurnya juga 7 lebih. Jadi kami konsultasi dengan pengawas, jadi mohon maaf Pak, kami nggak bisa isinya 3 rombel, jadi kami nambah 1 rombel, sehingga ada 19 rombel semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang kelas 1D karena nggak punya ruangan, jadi kami gunakan perpustakaan untuk belajar, proses pembelajaran kelas 1D untuk dan pakai lesehan. Jadi orang tua mau kerjasama menukarkan meja kecil. Nah, ini mungkin saya sedikit bingung, apa sahabat Asanabil TV ikut bingung rombel itu apa Bu ya? Sahabat TV yang Asanabil TV luar biasa untuk rombel ada rombongan belajar. Jadi kelas 1 ada 4 rombel rombongan belajar, kelas 2 dan kelas 6 ada 3 rombel. Jadi semuanya ada 19 rombongan belajar. Nah, itu dan karena guru siswanya 1 rombel itu bahkan ada sampai 46, rata-rata 40, 41, 42 bahkan sampai 46. Jadi di kelas itu karena ada anak-anak istimewa tadi di kelas, jadi ada banyak guru. Jadi ada yang guru kelasnya 1, ada GPK 4. Jadi di kelas tuh ada yang 5 gurunya, ada 4, ada 3, minimal 2. Ini kalau bahasa kami itu membahasakan pergerakan tubuh tuh kayak boom. Nggak expect kami itu, karena apa Bu ya? Biasanya untuk kelas yang sedikit-sedikit gurunya pun ada satu-satu biar kondusif, ya kan gitu. Tapi ini bisa mencetak biar mereka itu jadi generasi yang punya potensi dan mengasah di potensinya masing-masing. Nah, mungkin kami sebenarnya pengen gali juga di situ tuh Bu. Ya, pengen tahu ilmunya nih, gimana SDN Sungai Ande 3 menggali potensi anak sebanyak itu. Apalagi ini bukan sebuah harapan belaka, tapi sudah terbukti dengan ada prestasi-prestasi itu ya. Tim kreatif ini juga yang membantu kita untuk mengembangkan segala potensi-potensi anak biasanya Bu. Boleh kami tahu Bu, apa rahasianya itu Bu? Penasaran. Ya, rahasia kami ya tadi, kami ulun pribadi dan Bapak Ibu guru komitmen untuk berjuang mengembangkan potensi anak yang dimiliki anak. Jadi di akademik ada yang akademik
bentuknya bagus gitu ya. ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, tapi kami tawarkan di ekstrakurikuler non akademik. Jadi ada anak-anak kami ada tunagrahita, ada autis yang untuk ada juga Ibu inklusi nggih. Jadi kami kerjasama dengan GBK, kemudian dengan orang tua. Jadi ini kami kembangkan potensinya di non akademik. Jadi di situ bahkan istilahnya mohon maaf yang tunagrahita berat kami ada. Jadi untuk membaca mohon maaf belum bisa, tapi kami kembangkan di hal yang lain. Iya, yaitu betul. Alhamdulillah ada puisi, kemudian tari, kemudian senam, dan mereka tertarik menggambar, kemudian gitu, menganyam. Nah itu kami kembangkan di situ, dan ada hari khusus untuk anak-anak yang istimewa ini. Kami di ruang inklusi, dan ada satu hari untuk keterampilan, bagi anak-anak istimewa ini. Masya Allah, sebegitu berarti perhatian kita harus betul-betul menjadi teladan Bu ya. Dalam artian apa yang kita mintakan ke anak-anak kita lebih dahulu. Nah mungkin ini ada sedikit kemiripan Bu dengan kami. Kebetulan di sekolah Tahfiz Quran Hasan Nabil Banjarmasin ini Bu juga kebanyakan itu orang tua yang masukkan anaknya ke sekolah Tahfiz Quran Hasan Nabil Banjarmasin itu karena kedisiplinannya. Masuknya jam 7.20 anak-anak. Nah guru wajib masuk paling lambat 7:05. Kalau terlambat wah luar biasa, 2 kali bisa mohon maaf gitu. Makanya rata-rata sekolah yang memang menganut paham disiplin tinggi, insya Allah mudah-mudahan siswanya banyak, siswanya berkualitas, terus potensi anak-anak juga jadi lebih baik ke depannya. Nah mungkin bisa ke depannya kita juga kerja sama Ibu, dalam artian kan dari segi disiplin sudah sama ini. Bisa jadi nanti kayak mengadakan perlombaan. Sekiranya kami membuat perlombaan, kami mengundang dari SDN Sungai Ande 3 juga gitu. Atau ya kami juga mungkin ada program seperti kunjungan tur. Jadi tur antar sekolah. Nah, misalkan kami undang dari sekolah Sungai Ande 3 untuk datang ke sini, nanti ada pemandunya untuk keliling di sekolah kami. Nah, itu wacana kita. Jadi kami selain untuk menggali habis ilmu dari SDN Sungai Ande 3 melalui Ibu, kami juga minta doanya. Kira-kira ada nggak Bu masukan untuk sekolah Tahfiz Quran Hasan Nabil, atau mungkin ada tanggapan dari Ibu mengenai sekolah Tahfiz Quran Hasan Nabil Banjarmasin Ibu? Sekilas Ibu. Ya kalau dari komitmen dari Ustadz tadi bahwa disiplin yang diutamakan ya alhamdulillah sama, karena kami Bapak Ibu gurunya luar biasa muda-muda. Nah yang paling muda saya 17 tahun. Saya merasa berapa selalu 17 tahun yang lalu. Merasa 17 tahun ini maksudnya itu menggiring, membawa kawan-kawan ayo selalu berjuang, meskipun dengan kami tidak mengenal usia tua, kami selalu 17 tahun. Nah itu. Nah ini tadi dengan paparan Ustadz ini yang luar biasa, karena kami itu sama, jadi disiplin. Jadi siswa maksimal 7.30 itu sudah itu sudah baris. Nah kami sebelumnya harus sudah datang. Jadi itu Bapak Ibu guru. Kalau terlambat-lambat ada pembinaan. Nah itu. Begitu siswa yang terlambat ya kami panggilan supaya sama orang tua mendukung kami, komitmen untuk disiplin. Nah itu kami utamakan, karena selalu kami di dalam pembinaan bahwa gerakan disiplin itu bukan dari pemerintah. Betul. Gerakan disiplin itu dari ajaran Islam. Karena ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak mungkin ditunda. Misalnya zuhur ditunda ke isya kan nggak mungkin. Nah itu. Nah kami tekankan ke situ. Nah untuk saya merasa rendah diri saya ini untuk memberi masukan, melihat luar biasa megah ini sekolah ini. Amin. Karena kami dulu lewat sini belum ada itu waktu mengajar di SMA 12 itu dulu. Nah jadi dengan ini ya kalau kami ikut bangga kalau ada diundang untuk istilahnya ada kayak tour misalnya gitu. Kemudian ada kompetisi persahabatan atau gimana, siap kami yang lebih semangat anak-anak itu futsal. Nah itu yang di mana-mana nih kayaknya futsal nih. Nah itu Masya Allah luar biasa kita mendengarkan paparan demi paparan dari Bu Sulis tadi.
Ya intinya satu yang paling saya ingat dan saya tangkap, nah, itu adalah usia hanyalah angka. Soal semangat bisa ditempa. Betul Ibu? Nah, jadi meskipun gimana pun usia kita, semangat harus tetap 17. Prima. Ya, mudah-mudahan kita semua yang di sini selalu disayangkan Allah Ta'ala. Terima kasih sebelumnya kami atas kehadiran Ibu sudah menyempatkan diri waktu untuk kesini, suatu kehormatan bagi kami. Dan kita juga terima kasih kepada sahabat Asanabil TV karena sudah senantiasa stay bersama kita di setiap acara program-program kita. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.